Oke, sudah ya? Ya, selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di acara sore kali ini. Kita akan ada live thread bersama Pak Dino kembali yang seperti kita lakukan di hari Jumat kemarin. Karena banyak request juga nih dari Sobat Lensa, jadi kita adakan lagi di hari ini. Dan semoga di hari ini kita ada momen juga untuk entry posisi nanti ketika live thread ini ya. Nanti juga kita akan lihat bagaimana dari analisa atau mapping yang dilakukan oleh Pak Dino untuk hari ini di sore hari ini. Nah, kita sebelum mulai kita sapa dulu nih Pak Dino. Pak Dino apa kabar? Sore Kang Yogi, salam profit. Salam profit Pak Dino. Berapa US dollar hari ini Kang Yogi? Oh sudah ini ya, sudah open posisi berarti ya Pak Dino? Dari tadi pagi saya baru 2 kali entry karena memang sama momen hari ini tidak terlalu begitu fluktuatif market. Sebenarnya pun saya lagi cari-cari pair yang bagus untuk kita entry gitu Kang Yogi. Oke, tapi kalau boleh nanya nih untuk hari ini atau untuk sore ini kira-kira ada pair apa yang lagi dipantau nih Pak Dino? Oke, saya coba share screen ya. Boleh silakan. Oke, jadi kalian kita menunggu Pak Dino mungkin lagi mau coba untuk share screen. Jadi untuk Sobat Lensa, jadi kita di sini ada untuk live thread ya. Live thread bersama Pak Dino di mana nanti akan ada open posisi kalau memang ada momennya. Nanti juga kita akan lihat bagaimana mapping hari ini dari Pak Dino ya. Kita akan lihat apa yang terjadi di market juga hari ini. Nah, ini Sobat Lensa bisa ikut bergabung bersama kita, bisa via Zoom atau juga bisa langsung di YouTube kita ya. Nah, untuk Zoom sendiri, Sobat Lensa bisa mendapatkan linknya itu bisa dari channel Telegram atau grup WhatsApp kita. Nah, untuk Sobat Lensa yang belum join di channel Telegram atau di grup WhatsApp kita, itu bisa lihat di media sosial kita, ada linknya untuk join. Jadi jangan lupa untuk join karena selain ada info-info terkini, di situ juga nanti ada mapping sinyal, ada daily bulletin, ada juga berbagai macam kelebihannya ya. Jadi ada beberapa keuntungan yang bisa didapat dari Sobat Lensa join di grup kita ya nanti atau di channel Telegram kita. Nah, untuk saat ini kita bersama Pak Dino nanti akan melihat bagaimana nih pergerakan market sore ini dan bagaimana mapping atau analisa dari Pak Dino sendiri. Nanti mungkin jika ada momen kita bisa langsung entry juga karena kan ini kita temanya live trade ya, berarti nanti kalau memang ada momen ya kita langsung trading bareng di situ ya. Nah, saya ingetin lagi untuk Sobat Lensa, jangan lupa untuk join tadi ya di grup kita atau di channel Telegram kita karena di sana banyak info seputar trading yang bisa Sobat Lensa dapatkan. Di antaranya nih ya ada info news. Jadi nanti jadwal-jadwal news high impact akan ada di sana. Jadi Sobat Lensa bisa dijadikan referensi trading atau alert supaya menghindari kerugian dan bisa memperbesar profit ya akibat dari pergerakan market yang volatilitasnya tinggi ketika news ya. Kemudian ada daily range dan daily pivot. Itu biasanya dilihat dari harga pergerakan hari sebelumnya untuk referensi trading di hari tersebut. Kemudian ada daily bulletin. Nah, di daily bulletin ini jadi apa yang Sobat Lensa dapatkan yaitu berisi rangkuman info atau peristiwa apa saja yang terjadi di market dan dilengkapi dengan analisa teknikal dari berbagai pair untuk referensi tambahan trading Sobat Lensa yang kita share setiap pagi. Kemudian, selain itu Sobat Lensa juga bisa mendapatkan update teknikal. Update teknikal itu adalah update-update yang teknikal yang kita share setelah tadi ada daily bulletin, kita akan share
update teknikal untuk menyesuaikan analisa dengan pergerakan market terbaru. Kemudian ada juga trade of the day, itu adalah referensi pair yang cukup menarik untuk trading di hari tersebut. Nah, kemudian ada juga sinyal trading PIP, dan di sinyal trading PIP ini dilengkapi dengan money management yang sudah dicantumkan besaran risk dan profitnya saat sinyal di-share, dan cocok untuk pemula juga yang belum terbiasa mengukur ketahanan dana dengan cara tradingnya. Nah, kemudian yang terakhir ada juga webinar trading. Nah, di webinar ini kita bagi menjadi 4 kategori nih. Ada edukasi untuk pemula, ada morning talk atau preview market seperti yang kita lakukan tadi pagi ya. Mungkin untuk sobat lensa yang ikut webinar kita tadi pagi. Kemudian ada technical trading dan ada live trade yang seperti kita lakukan saat ini. Nah, jadi dengan semua fasilitas yang kita sediakan di channel Lensa Trading bisa membuat pengambilan keputusan trading sobat lensa jauh lebih matang. Jadi jangan lupa untuk langsung join di channel Telegram dan grup WhatsApp Lensa Trading. Nah, untuk link joinnya bisa cek di deskripsi atau di media-media sosial Lensa Trading ya. Itu bisa sobat lensa langsung cek. Nah, kita langsung kembali lagi nih ke Pak Dino. Pak Dino tampaknya udah share screen ya Pak Dino ya. Oke Kang Yogi. Oke, nah ini kalau saya lihat lagi ngelihat di pair Euro JPY nih Pak Dino. Apakah memang sedang ada momen untuk pair ini? Oke Kang Yogi, benar sekali untuk Euro JPY pada sore hari ini. Saya sedikit tertarik untuk pair ini ya. Nah, sekarang kalau bukan lihat tampilan screen saya mengenakan seperti biasa, ada 2 indikator yang saling mendukung. Pertama di atas kita bisa seperti kemarin kita lihat pertama-tamanya ini saya punya 2 garis merah ini bisa memberitahukan bagaimana saya ini hanya dipakai untuk entry sell ketika saya ingin sell, saya menggunakan garis merah di atas, dan kalau garis yang biru ini saya gunakan ketika saya ingin entry buy. Gitu Kang Yogi. Oke. Saya selalu biasa menyelipin pair dari biasanya sih dari pair yang tertinggi. Cuman kadang-kadang suka kesel lama-lama ya, mungkin rutin dan wajib dari time frame yang middle daily, dan saya hanya mencari syarat seperti ini Kang Yogi. Mungkin Kang Yogi bisa lihat dan sahabat lensa lihat ada grafik yang menempati level-level tertinggi saya. Artinya apa? Ini ada peluang-peluang untuk saya entry sell. Kenapa? Karena dia berada di level-level tertinggi. Tapi saya tidak semerta langsung entry Kang Yogi. Saya pun harus menganalisa mungkin ke time frame bawahnya. Ini mesti gunakan H4 H4 untuk konfirmasi. Oke Kang Yogi. Sebenarnya saya udah kalah langkah ketika saya menggunakan pair 4 jam. Mungkin tadi pada pembukaan market 4 jam 12 tadi saya udah bisa entry di sini. Mungkin Kang Yogi lihat. Oh iya. Ya, dia berada di level-level tertinggi. Tapi tidak untuk kemungkinan untuk sore ini ketika dia retest kembali ke level-level tertinggi. Jadi yang saya sekarang lakukan adalah saya hanya akan menunggu ketika grafik atau harga berdekatan dengan level-level tertinggi saya di sini. Saya akan entry sell langsung seperti itu untuk pair Euro JPY, dan sangat berpeluang untuk saya bisa entry pada sore ini. Sekarang kayaknya waktu pukul 3:40, berarti pergantian candle berikutnya nanti pada jam 4. Iya, betul. Kita lihat apa yang terjadi, apakah dia mampu menembus level tertinggi untuk di H4 sore ini. Kalau dia bisa lawan level ke atas, kita akan langsung eksekusi entry sell gitu Kang Yogi. Oke, berarti kalau saya bisa kesimpulannya kita masih nunggu nih untuk entry posisi sell ya Pak Dino ya. Terus sekali. Dan berikutnya saya juga punya filter. Seperti kemarin juga saya selalu menggunakan filter untuk mengkonfirmasi entry saya. Mungkin sahabat lensa dan Kang Yogi bisa lihat ini ada satu sama line base biru dan merah.
sangat mudah untuk memahami indikator seperti ini. Jika line di bawah ini berarti valid untuk entry sell, bahwa tren dalam keadaan menurun untuk time frame H4H4. Jadi dia senada dengan time frame daily. Mungkin kayak bisa lihat lagi, dia mulai menguncup. Artinya apa? Sebentar lagi akan terjadi golden cross di indikator saya. Jadi saya akan menunggu untuk entry sell saat H4 mendekati level-level tertinggi. Mungkin kalian bisa lihat dia masih bermain di tengah. Berarti apa? Saya sangat tidak anjurkan untuk entry pada saat ini karena level berada di level tengah. Seperti itu kan. Itulah kebiasaannya. Jadi kalau ada di level tengah itu masih ada kemungkinan untuk terkoreksi naik lagi ya Pak Dino ya. Mendingan kita menunggu saat koreksi naiknya dan kita bisa entry di situ. Ini mungkin sebagian trader akan pasti tahu bahwa kita entry hanya pada level terendah dan kita jual pada level tertinggi. Yang jadi masalah tidak banyak orang tahu kapan dan di mana level terendah dan level tertinggi. Dengan dua garis ini mungkin kalian bisa lihat sangat jelas sekali ketika harga bermain di level tertinggi dan level terendah. Dia akan high low, high low, high low, high low. Ketika ada berada level gini, kita mungkin akan susah untuk mengambil suatu keputusan karena level berada pada area middle, tengah. Jadi kita sendiri tidak bisa ambil keputusan sampai saat ini untuk entry, jual atau beli. Yang kita lakukan hanya menunggu pergantian candle H4H4 pada jam 4 nanti. Itu kan lebih. Oke, baik Pak Dino. Berarti kalau kita trading berdasarkan level tertinggi dan level terendah itu, kalau kita misalnya sell dari level tertinggi, targetnya itu ketika sudah mencapai level terendahnya Pak Dino, atau bisa lebih mungkin? Seperti apa nih? Kalau saya pribadi cukup hanya antara level tertinggi dan level terendah saya. Katakan untuk di daily, level terendah saya di sini dan level tertinggi saya di sini. Mungkin kalian juga bisa lihat untuk sahabat yang bisa lihat di mana level tertinggi saya. Inilah range profit yang saya coba kejar seperti itu. Nah, kenapa saya selalu menggunakan daily? Daily awal dari segala-galanya, gitu kan. Dari daily ada 24 candle H1 dan ada 12 candle H4 kalau nggak salah. Jadi makin banyak mempersempit periode analisa time frame akan meminimkan kekeliruan analisa yang kita akan lakukan. Katakan kalau 24 candle pakai H1 sangat susah sekali. Banyak fake signal dan macam-macam. Nah, kalau seperti sekarang kita bisa lihat saya pakai DC daily, dia berada pada level tertinggi gitu kan. Tampak jelas sekali destinasi tujuan dia, saya berasumsi dia akan selalu mengejar level-level terendah saya. Jadi saya akan tunggu ke open position. Oke, jadi kalau untuk tren Pak Dino sendiri lebih prefer di daily ya Pak, yang lihat di daily dulu baru di breakdown multi time frame ke time frame yang lebih kecil untuk entry posisi Pak ya. Betul Kang Yogi, betul sekali. Oke, jadi itu Sobat Lensa untuk Euro JPY dari yang Pak Dino tadi sampaikan, berarti kita masih menunggu untuk posisi sell karena ini masih ada di tengah-tengah antara titik tertinggi yang Pak Dino tadi ini ya dan titik terendahnya ini ada di tengah-tengah. Jadi kita masih menunggu karena kalau kita entry pun ya sebenarnya kalau dilihat dari daily bisa-bisa aja mungkin ya Pak ya, cuman dengan resiko yang lebih besar ya. Betul sekali. Oke, nah itu untuk Euro JPY. Nah Sobat Lensa kalau memang mau bertanya atau ada request mengenai pair-pair tertentu bisa chat juga di kolom komentar kita baik di Zoom ataupun di YouTube. Nanti akan saya bacakan dan akan dijelaskan oleh Pak Dino mungkin untuk request pairnya. Nah mungkin untuk Pak Dino selain Euro JPY ini Pak, untuk sore ini apa nih yang kira-kira menarik untuk kita pantau atau mungkin nanti bisa ada momennya kita entry juga?
Nah, kayak gini tadi sebenarnya sih ada beberapa yang saya mapping seperti di CAD. Cuman kayak udah terlambat, terlanjur running gitu kan. Mungkin Iya ini bisa betul. lihat ya udah terlanjur running. Jadi ya udah mungkin belum rezeki kita gitu. Nah, ini kayak gini lihat yang saya bilang kan tadi, pada hari ini USD CAD berada pada level terendah, gitu kan? Dan ketika golden cross mulai terjadi, mungkin kalian bisa lihat ini level terendah tadi mulai start awal pembukaan daily, harga di level sini dan yang menuju ke atas. Kenapa saya bilang sudah terlambat? Karena harga sudah running. Begitu kita pindah ke time frame yang di bawahnya, S4. Nah, sangat disayangkan guys. Dan kalian bisa lihat dari sini level sini terendah sini kita sebenarnya udah bisa open buy di sini untuk ke time frame H4 dan sudah running. Sudah running ya Pak ya. Sangat konyol bagi saya ketika saya open buy di level ini, sangat disayangkan kan ini level-level tertinggi seperti itu. Walaupun dari daily-nya memang menunjukkan bahwa tren lagi naik ya Pak ya, masih naik betul, tapi ya kita juga harus nyari harga terbaik. Betul sekali, karena konsep dagang kan gitu, kita akan beli pada harga terendah dan jual harga tertinggi. Kenapa mau dikata untuk USD CAD sudah mencapai level tertinggi untuk periode H4 4. Jadi mungkin kita akan kembali untuk cari posisi buy pada level di sini. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Nah ini ada beberapa juga nih yang menyapa juga di Zoom. Ada Bude, ada Mas Gary. Selamat sore katanya Pak Dino. Selamat sore juga ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang disampaikan. Ada juga di YouTube nih Pak Wahyu juga luar biasa ya, cukup banyak. Nah ini ada dari Bude siapa ya ini? Ada pertanyaan tapi nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab setelah kita Pak Dino menyelesaikan nih. Ada yang mapping yang mungkin cukup menarik lagi untuk kita. Mungkin kalau untuk ini nih, biasanya kan orang-orang menunggu nanti gold ya. Nanti mungkin ada request khusus untuk melihat bagaimana analisa gold di hari ini. Oke, ini Pak Dino kayaknya masih di mute ya Pak ya? Oke. Nah, sebenarnya itu cantik banget ya. Gold sekarang berada pada level terendah untuk hari ini. Pilih, oke? Mungkin kalian bisa lihat dan sobat lensa dia berada pada level terendah, oke? Dan saya coba. Jadi gini, level terendah ini bukan berarti akan full ke atas, tapi minimum ada koreksi, gitu kan? Nah, sebenarnya sih saya nggak pantang untuk mengambil koreksi, tapi kalau koreksi di time frame daily, mungkin tren di time frame kecil di M15 atau di 1, tapi saya coba dengan time frame H4. Nah, kalau teman-teman bisa lihat gitu kan, di H4 akan terjadi golden cross gitu kan. Artinya apa? Dia akan mengkonfirmasi time frame di atasnya. Seperti itu. Tes halo? Ya ada Gimana Pak. Lagi voice-nya? Oke, aman Pak. Jadi kalau menurut Pak Dino tadi berarti ada kemungkinannya koreksi naik dulu ya untuk gold ini Pak di hari ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang nyalinya cukup besar untuk ambil koreksi, ya siap-siap untuk cari-cari level terendah. Mungkin ini sampai time frame bawahnya seperti itu. Nah, saya tapi saya katakan apa? Untuk mencapai top profit mungkin tidak akan terlalu jauh. Karena mungkin kita lihat di sini ada level tertinggi, gitu kan, di level 2321. Kalau emang pun ada kenaikan gold untuk koreksi ini, menurut analisa saya sampai di level 2321 sampai level situ, dan kemudian akan kembali ke bawah
mengikuti tren-tren di atas gitu kan. Oke, jadi khusus untuk yang bernyali ya kalau tadi Pak Dino garis bawahi. Iya, karena saya sangat menganjurkan kepada nasabah saya untuk follow the trend. Betul, Koreksi hanya untuk mereka yang bernyali. Karena kalau kita koreksi kan berarti kita ngelawan tren. betul. Jadi harus diperhatikan juga Risikonya lebih besar. manajemen risk masing-masing ya Pak, karena Nah, resikonya akan lebih besar kalau kita mengikuti koreksi atau mengambil koreksi ini. Ya, ini banyak juga yang menyapa. Selamat sore juga untuk Pak Beni, Ibu atau Mbak Siska mungkin ya, ada Pak Geri juga. Semoga member di sini lancar semua cuannya, amin. Kita semoga hari ini juga sore ini dapat momen biar bisa cuan bareng ya Pak Dino ya. ini satu lagi kayak lagi Oke. Ini punya berada pada level terendah. Kalau kamu lihat di D1 di level terendah, dan sama ceritanya akan kecil resiko sekali untuk kita loss ketika kita entry pada level terendah. Kata orang bahasa kerennya di level support. Ini adalah support saya. Dan mungkin saya pun sama akan menunggu sekitar 10 menit lagi, mungkin ada banyak pair tadi, ada Euro JPY, ada Euro GBP pada level terendah untuk kita siap-siap untuk entry buy. Sama mungkin ini pun saya akan cuma kasih notif, saya akan fokus buy di sini ketika menunggu pergantian candle di H4 ke jam 4 nanti. Oke, berarti sebentar lagi ya. Itulah alasannya kenapa kita memulai juga di jam 15.30, karena kita juga mengejar pergantian candle di H4-nya ya Pak Dino ya. Ya, betul sekali. Oke, jadi tadi kalau saya tidak salah tadi sudah ada Euro JPY. Kemudian ini ada Euro GBP, tadi sempat dibahas juga mengenai gold XAU USD ya Pak Dino ya. Yang cukup apa ya, menarik untuk hari ini, buat sore ini. Ya, betul. Jadi kita lihat di jam 4 nanti ya Pak ya, sekitar 7 menit lagi pergantian candle H4. Nanti kalau memang terkonfirmasi kita juga akan entry posisi di situ ya Pak ya. Iya betul. Tapi kadang-kadang Yogi kayak seperti Euro JPY sekarang, ya namanya trader dan manusia sangat gatal sekali. Saya lihat ini saya pengen langsung nge-sell Kang Yogi, betul serius. Ini menggoda sekali dan sangat menarik sekali gitu kan. Bayangkan aja, dia sudah di level tertinggi untuk ke daily ya kan. Coba bayangkan nih, terus fiskis kebanyakan saya sendiri lebih senang sell daripada buy. betul. Daripada membeli. Coba perhatikan, lebih banyak candle yang down daripada candle yang up. Ini memang sangat enak sekali. Dan seperti hal seperti ini, udah gatel nih tangan Kang Yogi untuk sell di Euro JPY. Tapi tetap saya bilang kemarin, saya selalu menunggu SOP apa yang terjadi ketika harus sesuai dulu ya Pak ya, biar resikonya juga terukur lah ya. Tetap gitu kan, semua punya resiko gitu. Tetap stop loss dipasang. Kapan saya harus cut loss seperti bilang kemarin? Ketika kalau saya main 0,1 dan minus saya udah melebihi dari 10 US dollar, saya akan cut loss 10 sampai 15 gitu. Tetap sell paketan dengan sahabat lensa. Kenapa? Oke. Lanjut Pak Dino. Nah, saya anjurkan tetap cut loss dipasang, walaupun untuk SL di sini gitu kan. Ketika kita open sell di sini, tetap sell bukan sell stop. Apa istilahnya? SL cari di resisten terdekat, mungkin di 171. Kalau yang sekarang saya akan entry Euro JPY, SL-nya mungkin tipis sekali di 171 348. Mungkin SL yang bisa dipasang situ. Itu kan. Iya, itu. Tapi jujur saya kalau entry jarang akan stop loss. Jadi mending di cut loss manual ya Pak ya, kalau Pak Dino lebih seperti itu. Bagi saya yang pure fokus untuk trading ya, yang bisa dipelototin terus gitu kasarnya sih nggak masalah. Tapi mungkin teman-teman yang sibuk ya dengan time, kenapa saya pilih 4 jam cukup santai untuk seorang trader gitu kan. Dia bisa lihat 4 jam loh ya. Kalau sekarang kita entry jam 4, mungkin hasilnya nanti sampai jam 8 masih ada peluang.
Kalau mau Betul. floating pun masih ada 4 jam. Jadi cukup membantu juga untuk sobat lensa yang memang ada kesibukan lain ya, bukan hanya untuk trading mungkin. Jadi kalau sudah memasang SL atau menetapkan SL dan TP biasanya sudah lebih tenang ya. Kalaupun memang terkena SL, kita sudah tahu berapa resiko yang kita pakai untuk satu kali open posisi tersebut. Betul Ini sekali. Mungkin kita masih skip. Kenapa? bentar lagi nih Pak, sepertinya ya. Iya benar. Sudah gatal Kita sekali Kang lagi. kita nunggu Apa? di jam 4 nih. Iya. Ini Apa yang terjadi? Kenapa Kang Yogi? tampaknya ini apa ya, sesuai ya. Balik lagi mendekati ke area yang atas ini, area tertingginya nih. Level tertinggi, betul. Ya, makanya Jadi area sell saya level sini. Resisten saya bahasa kerennya di level sini. K4 loh gitu. kalau untuk setup dari Padino ini enak nih ya, sudah mulai mendekati, dan kalau memang berada di level tertinggi kita bisa langsung sell ya Pak ya. Iya. Oke, Udah gatal lagi. Nah ini sebentar lagi ternyata ya Pak ya, belum terjadi pergantian candle di H4. Jadi kita sambil tunggu, ini juga ada yang menyapa lagi. Semangat katanya Pak Dino dari Pak Gatot Surjanto. Selamat sore Pak Gatot, salam profit. Salam profit. Nah, sambil menunggu saya ingetin lagi nih buat sobat lensa, jadi yang ingin memperdalam pengetahuan dan mendapatkan nanti ada sinyal trading yang terpercaya, sobat lensa semua bisa bergabung nanti di channel trading bersama Pak Dino. Di sana juga ada sinyal trading harian, ada analisis market, dan juga edukasi yang komprehensif ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan untuk pendaftaran dan lain-lainnya silakan cek nanti link yang ada di chat atau di deskripsi video ini ya. Nanti kita akan ada channel untuk trading dari Pak Dino, nanti akan lebih lengkap lagi kalau di sana ya Pak ya, tidak menunggu hasil dari live trade. Kan kalau live trade kadang-kadang ada momennya, kadang-kadang tidak ada ya, tidak terkonfirmasi. Tapi kalau yang channel nanti begitu ada konfirmasi langsung di-share di situ semua. Jadi yang pasti sobat lensa mungkin Kak Yogi, kita mau entry sell atau buy, kita harus kembali seperti saya katakan kemarin, kita tetap harus punya satu sistem trading yang kita harus patuh sendiri, rule-nya kita harus sebutin, harus punya SOP gitu. Jadi itu pun tidak boleh dilanggar seperti itu. Jadi kita belajar mulai mendisiplinkan diri. Seperti kasus sekarang ini Jurujiti ya. Jujur saya udah pengen entry, cuman saya punya SOP saya bilang tadi kan. Aduh ini kayaknya gatel banget nih. Gimana sih kalau bang saya pas video jadi turun, aduh. Tapi ikutin gitu kan, itu yang akan menyelamatkan kita nanti. Nah itu juga yang perlu dilatih ya Pak Dino, karena kebanyakan termasuk saya juga nih, kadang-kadang kita sudah tahu nih memang belum waktunya untuk entry, tapi kita udah keburu gatel untuk entry duluan. Nah itu kalau dari pengalaman Pak Dino nih, itu karena gimana nih Pak bisa mendisiplinkan dirinya? Ya, itu mesti ada prosesnya ya, mungkin dengan berkali-kali MC baru kapok gitu. Nah, itu hal sepele ketika harus menaklukkan emosi sendiri untuk entry, itu sangat susah sekali, walaupun kita udah tahu rule yang kita punya dan teknik yang kita punya harus gitu loh, cuma kita sendiri yang melangkahi seperti itu. Oke. Nah sudah candle baru nih ya Pak Dino ya. Nah betul, dan kita lihat sekarang ternyata masih belum ada kepastian, dia pun tidak menempel di atas, dan kalau kita bisa lihat di sini ada golden cross, malah dia ada tanda-tanda ke atas gitu ke bawah. Tapi aku masih meyakinkan bahwa kenapa saya masih kuat alasan sell, karena di daily gitu kan peluang sell masih cukup besar, walaupun kita lihat sekarang dia masih tidak menyentuh di level atas, masih ada celah di sini gitu. Tapi ini ada mulai muncul doji gitu kan, yang memperkuat tekad saya untuk nge-sell gitu. Saya kan nunggu terus, kalau seperti ini kan udah gatel nih gitu kan.
makin gatel lagi ya Pak ya. Betul sekali. Apalagi kalau kita lihat di JPY itu kan dia udah berada di level-level tertinggi seperti itu. Betul. Walaupun emang tadi sempat saya bahas juga pagi-pagi Pak Dino, JPY ini emang kadang-kadang unik ya. Kadang-kadang pemerintahnya malah yang melemahkan mata uangnya sendiri nih. Ya, dia punya kebijakan kepolisian fundamental. Biar apa? Biar barangnya laku di pasaran gitu. Betul, kan mereka tinggi, gitu. Negara ekspor ya Pak ya. Betul. Makin rendah mata uangnya berarti kan barangnya terjangkau, kebeli sama betul. dunia lain. Itu jadi uniknya JPY ya, salah satu keunikan JPY di mana negara lain biasanya ingin memperkuat mata uangnya, kalau di Jepang ini terkadang malah sengaja dilemahkan. Sama seperti China, yuan China kan sempat iya betul jatuhkan, dan mungkin Amerika sendiri sangat pusing dengan strategi keuangan mereka. Oke, jadi fix kita masih menunggu nih sampai mungkin menyentuh ininya ya Pak ya, menyentuh level tertingginya atau bisa disebut resisten mungkin ya untuk sebagian trader yang menyebut support resisten. Itu cuma sebatas istilah support resisten level tertinggi di level tertentu. Dan terkadang bukan candle yang menghampiri garis ya Pak ya, kadang garis yang bisa juga menghampiri candle. Sekali, apalagi kalau pakai Bollinger Band kan kelihatan sekali pakai BB itu, bukan garis. Jadi garis Bollinger Band yang menyampiri grafik seperti itu. Dan kayaknya ini masih sideways. Oke. Baru awal permulaan candle, jadi mungkin hasil dari kita entry sekarang untuk ini masih ada sampai jam 8 nanti ketika pergantian jadi grafik di H4. Masih cukup panjang ya Pak ya ini ya waktunya ya. Kalau ada yang mau coba-coba entry sekarang pun boleh. Apa saya entry aja kali ya? Boleh. Gitu. Jadi kita bisa sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tema kita live trade. Nah, kita langsung trade di sini. Memang benar kalau saya itu sesuai SOP saya mungkin nggak entry gitu. Ya udahlah, saya entry aja ini. Oke, nah ini jadi Pak Dino akan entry atau sudah entry Pak? Saya lihat sih ini dulu ganti apa? Ganti saya. Nah, ya, sudah terlihat Pak Dino. Lot kecil 0,1. Oke, kita lihat. Nah, jadi untuk yang tadi bertanya di YouTube, Mbak Nur Hadi Dewi ya tadi ya, kita sedang ada open posisi di Euro JPY. Kita lagi sell nih Pak Dino ya. Saya sell tadi sudah katakan dia berada pada level tertinggi untuk daily gitu. Bang Yogi bisa dengar suara saya? Bisa Pak Dino. Aman. Okay. Silahkan dilanjut. Saya baru tadi sell di level tertinggi. Cut loss kita gunakan ketika harga melampaui resisten terdekat di sini. Oke. Itu itu bagi saya gitu kan sesuai dengan equity gitu. Tapi saya yakin kapanpun dia akan balik, cuma seperti live trading kan dia pengen cepat dia cuan dan dia punya target harian pun ada gitu. Betul. Seperti gitu. Saya lebih dari nggak sebanyak minus 10, saya langsung cut loss dan cari yang lain lagi seperti itu. Betul, karena dibanding menunggu plotting kita mendingan mencari di yang lain ya Pak ya, mencari penggantinya lah. Nah betul Kang Yogi, ini kan tadi kan suatu trial ketika saya entry sebelum mendekati level tertinggi ya. Sekarang mungkin melihat Kang Yogi harga mulai mendekati ya Pak ya, semakin mendekati. Oke, berarti apa? Tadi yang kita entry itu kecepatan gitu kan, karena kita melanggar tidak sesuai SOP rule. Betul. Nah, jadi selama resiko itu masih bisa ambil, jadi ini juga bisa jadi pembelajaran juga untuk sobat lensa semua ya Pak Dino ya. Jadi
kalau memang tadi entry di saat Pak Dino entry, ya tentu resikonya akan lebih besar. Tapi kalau mau Ya, lebih kecil resikonya, Sobat Lensa bisa nanti menunggu nih, ini udah mau mencapai level tertingginya, di situ bisa entry dengan resiko yang lebih kecil tentunya ya Pak Dino ya. Nah Pak Dino, kalau seperti ini target Pak Dino apakah menggunakan TP atau menggunakan target di berapa dolar atau berapa pip misalnya? Oke, kalau target, karena asumsi ya saya di analisa yang dipakai di time frame daily, target daily saya di sini kan lagi di level di support sini untuk daily. Jadi dia mendekati sini ya udah CTP. Gitu. Jadi, nah kalau yang mau 82. di berapa Pak? Nah ini kalau emang di posisi di level support sekarang kan di 170 382, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa garis support saya akan mengikuti grafik atas. Iya betul. Tadi dia tidak diam, tidak statis, dia fleksibel mengikuti pergerakan market. Jadi minimum dia mendekati support saya akan kiri. Jadi untuk Sobat Lensa juga kalau yang tidak bisa terus memantau, bisa tadi digunakan TP-nya ya di yang tadi Pak Dino sebutkan di situ. Jadi ini masih masih menunggu kita untuk profit. Nah kalau saya gunakan H4 mungkin perjalanan sampai di level terendah mungkin sampai jam 8 malam. Waktu masih panjang. Nah, mungkin penggunaan time frame pun perlu untuk teman-teman atau sahabat lensa yang ingin trading. Dia bisa menggunakan time frame untuk analisa yang senyaman-nyamannya gitu kan. Katakan orang sibuk, dia bisa menggunakan daily, H4 gitu. Jadi tidak harus tiap 1 jam lihat candle, tiap 1 jam lihat candle. Ini untuk cara menganalisa. Tapi mungkin semakin besar candle, range harganya biasanya semakin besar dan risk rewardnya juga semakin besar ya Pak ya. Betul sekali, betul. Nah, itu jadi yang harus diperhatikan itu. Terus multi time frame, cara menganalisa pun tetap kita tidak bisa menggunakan satu time frame. Masih kita harus minimum dua time frame ya, cukup lah. Tidak perlu 3-4. Oke. Nah, untuk Sobat Lensa yang ikut juga bergabung di channel kita, ini kita juga akan sesuai nih dengan Pak Dino, kita akan open juga nanti di situ ya, nanti akan di-share juga berarti. Nah itu bisa menjadi patokan untuk Sobat Lensa ya. Ini Pak Dino di 171.088 ya Pak ya entry. Sudah mulai mendekati titik entry-nya ya Pak ya. Oke, kita sambil tunggu. Ini pun pengaruh spread juga pengaruh gitu kan. Pengaruh spread pada saat transaksi pun berpengaruh gitu kan. Ya broker mungkin punya spread yang berbeda-beda gitu. Kalau broker yang Pak Yogi pakai spreadnya gimana Pak Yogi? Gimana Pak Dino? Tergantung spread selisih jual beli. Iya. Ya betul sekali. Makin tipis makin cepat cuan kita kan, seperti itu. Iya, tapi tergantung juga ya Pak ya. Kalau spread mau tipis mau lebar, kalau analisa kita benar pasti kita profit. Amin. Jadi kadang-kadang ada juga saya beberapa kali ngobrol juga nih sama trader-trader, spread katanya nggak masalah selama kita analisa benar, ya tentu profit. Ya emang betul juga sih ya, cuman memang ada perbedaan sedikit nanti dari spreadnya. Nah Pak Dino, sekalian kita sambil nunggu ini running nih, kita ada beberapa pertanyaan. Oke, nanti coba saya bacakan lagi. Ini dari Bude, ada dari Bude. Pak Dino, rekomendasi indikator untuk pemula yang mudah dipahami. Ini sama nih ya, waktu hari Jumat juga ada yang bertanya, tapi mungkin ada yang belum join di hari Jumat. Jadi mungkin Pak Dino bisa jawab kembali nih Pak, kira-kira apa yang paling mudah untuk dipahami untuk pemula? Oke Kang Yogi dan
Ibu, siapa Bu Emma ya? Bude di sini, Oh Bude. Bude, sahabat dan sahabat rencana. Kalau emang kita bicara mengenai indikator bagi saya, semua indikator sangat bagus gitu kan. Dan mesti ada perhatian di situ bahwa yang namanya semua indikator adalah lagging. Artinya apa? Dia terbentuk setelah harga terbentuk. Nah, tapi kalau untuk pemula dan sangat mudah untuk dipahami, saya anjurkan menggunakan moving average. Nah, mungkin cara penggunaan moving average pun sama gitu. Kita hanya buy ketika harga di atas moving average dan sell ketika harga di bawah moving average. Yang jadi masalah gitu kan, kita kadang salah hanya menggunakan satu indikator tanpa ada dua indikator untuk sebagai pembanding atau sebagai filter gitu. Jadi itu yang jadi dilema buat para trader baru gitu kan. Karena katakan pada time frame rendah harga sudah berada di atas moving average, sementara di time frame atasnya ternyata harga masih di bawah, dan ini pun akan membingungkan. Jadi ketika kita mempunyai dua indikator, satu untuk filter, masalah-masalah itu bisa teratasi. Dan emang pun kalau emang Bude pengen lebih lanjut untuk belajar tentang hal ini, mungkin kita bisa bicara lebih jauh, mungkin tinggal hubungi Kang Yogi, gimana teknisnya seperti apa, kita bisa berbagi di sana gitu Kang Yogi. Oke, terima kasih Pak Dino. Jadi itu untuk jawaban untuk Bude ya. Jadi yang paling sering dan paling banyak biasanya digunakan oleh trader itu moving average. Ini juga termasuk moving average apa ya yang Pak Dino gunakan ini? Betul sekali, basicnya ini indikator custom yang sudah sedikit modifikasi, yang saya gunakan adalah moving average. Oke, nah jadi moving average pun untuk pemakaiannya bisa bermacam-macam dan bisa dimodifikasi sendiri ya Pak Dino ya. Jadi sesuai dengan cara trading masing-masing. Kemudian ada pertanyaan lagi, oh ini dari YouTube dulu tadi. Tadi ada yang bertanya gold lagi, nanti mungkin akan dibahas lagi. Terus lagi entry apa? Kita lagi entry Euro JPY ya Pak ya. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Hari, Euro JPY TP di berapa nih Pak bagusnya katanya. Tadi repeat Pak gimana? Dari Pak Hari pertanyaannya Euro JPY TP di berapa bagusnya Pak? Oke, selamat sore Kang Hari. Saya kadang suka bingung ketika ada menggunakan terus TP di mana. Pertama saya katakan saya di sini hanya mengikuti tren gitu kan, dan saya bisa memahami kapan itu tren selesai atau harga itu running. Karena saya di sini hanya mengikuti tren dan saya tidak bisa meramal tren. Nah, saya menggunakan indikator ini. Kalau memang bisa lihat di screen, saya akan TP ketika harga mendekati garis support saya akan TP di situ. Dan saya akan cut loss ketika harga melampaui resisten terdekat. Saya akan cut loss. Saya tidak ragu-ragu untuk meng-cut loss. Seperti itu berarti analisa saya tidak tepat seperti itu. Oke, tapi kalau untuk angka mungkin Pak Dino, untuk angka harganya ada apa ya, mungkin perkiraan? Nah, gini, kalau emang kau lihat di screen, support pada saat ini untuk time 4 jam saat ini, jadi berada di 179.47 TP di situ kan. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika support ini naik ke atas gitu. Naik ke atas dan bertemu dengan grafik itu saatnya untuk saya take profit Gitu. Betul. Seperti itu. Jadi support ini support fleksibel, support dan resisten yang fleksibel. Jadi tidak statis seperti garis lurus saja, enggak. Mungkin bisa dilihat Pak, dia naik turun seperti ini. Jadi mungkin kalau bicara TP saya nanti ketika garis support saya bertemu dengan harga seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Pak Hari untuk jawabannya TP di berapa. Dan trading pun kadang-kadang kita bisa menyesuaikan dengan target kita ya. Biasanya kita, apalagi mungkin Pak Dino ada target hariannya. Biasanya Pak Dino menggunakan seperti itu tidak Pak? Ada target harian untuk trading atau gimana Pak? Betul sekali. Jadi saya jujur tiap hari punya target harian aja, dan tidak muluk-muluk lah, tapi konsisten. Katakan saya punya 10 akun gitu ya. Satu akun saya target, satu akun saya minimum $10 untuk satu akun.
Mungkin Jadi untuk dapat $10 mungkin tidak terlalu terlalu ya katakan ya gampang-gampang susah gitu, tapi continue walaupun kecil tapi dengan kuantiti akun yang banyak, mungkin katakan $10 satu akun dikali 10 ya lumayan ya kan. Seperti itulah Kang Yogi kalau target impian saya. nah Nah untuk jadi saya, untuk akun saya yang ini udah melebihi target. Saya 2 kali entry aja udah profit sekitar $15. Berarti saya udah, target saya udah selesai, udah boom gitu untuk satu akun betul kecil betul. tapi konsisten seperti itu. Nah, jadi emang penting juga nih untuk Sobat Lensa mempunyai target harian juga atau misalnya target mingguan. Jadi kita ada sesuatu patokan gitu ya. Jadi kita juga di trading juga kan ada yang namanya greedy. Nah, greedy tuh kita sudah sampai target tapi pengen lebih. Tapi kalau kita punya target harian atau target mingguan ya kita berpatokan ke situ. Jadi kita mengurangi juga kemungkinan untuk kita lebih serakah lagi dalam trading. Oke, ini masih masih running dan masih memang terlihat betul ya mengejar dulu ke area tertingginya ya. Jadi saya sedikit pede gitu, walaupun apa hasilnya, karena saya ini sekarang pada level tertinggi pada daily seperti itu. Level tertinggi pada time frame daily, Kang Yogi bisa lihat ini level tertinggi gitu. Kalau emang tadi saya di sini level sini mungkin agak deg-degan gitu kan. Ternyata dia emang ini level tertinggi. Walaupun emang nanti harus cut loss, walaupun salah ya mungkin tidak terlalu besar gitu kan. Betul. Dan kalau untuk Padino tadi ya sudah disampaikan biasanya $10 sampai $15 di 0,1 ya Pak ya. Itu sudah cut loss. Jadi sekitar 10 sampai 15 pip mungkin ya. Itu berarti memang sudah salah ya Pak ya. Dan kita bisa cari peluang di yang lain. Ya, karena harga pun dia jalan kemana pun dia kan pasti balik seperti itu. Jadi, betul. Jadi mungkin agak lama untuk kita profit seperti itu. Daripada menunggu lama plotting, mendingan kita cut loss dan mencari peluang lain. Dengan kita cut loss aja dan cari baru seperti itu. Nah, jadi untuk Sobat Lensa yang biasanya pun saya entry di time pakai H1 Kang Yogi. Oh gitu Pak. Jadi lebih kecil lagi ya resikonya sebetulnya kalau di time frame yang lebih kecil ya Pak ya. Iya. Nah, tapi mungkin akan lebih tipis lagi profit kita karena mungkin metode yang kita pakai scalping. Ini pun sama saya scalping, cuma menggunakan time frame besar untuk mengecilkan resiko gitu Bang. Oke, seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang beranggapan scalping hanya bisa di time frame kecil, tapi ternyata ini Pak Dino metodenya scalping juga, cuman di time frame yang lebih besar ya Pak ya. Oke, kita masih menunggu. Tadi ada pertanyaan lagi Pak Dino sambil kita menunggu ini running. Ada yang bertanya lagi mengenai gold. Memang gold ini banyak sekali peminatnya ya. Kalau kita tahu gitu ya, banyak sekali yang memang tradingnya di gold. Tapi sebetulnya seperti Pak Dino ini walaupun di forex itu juga menguntungkan ya selama memang analisa kita sesuai dan cara trading kita cocok ya, itu juga bisa profitable juga di forex. Nah, ini untuk gold ya Pak ya. Silakan Pak Dino, tadi ada yang bertanya nih, gold kira-kira untuk analisanya hari ini seperti apa? Untuk Mbak siapa ya? Nanti Nur Hadi Dewi di YouTube. Nah, kalau gold kan tadi dia bilang kita mungkin lebih cenderung fokus buy. Yang terjadi apa benar? Di daily mungkin Kang Yogi bisa lihat harga pada level terendah, kan? Dan kita hanya cari level-level terendah di time frame H4. Nah, mungkin Kang Yogi bisa lihat yang terjadi satu candle hijau sudah mulai bergerak ke atas menuju ke level resisten seperti itu. Nah, sebatas kalau emang level range-nya di mana, mungkin bisa lihat kembali ke daily. Kenapa saya gunakan daily? Mungkin teman-teman yang baru join, ini level support saya, ini level resisten saya. Mungkin teman-teman semua bisa lihat level resisten yang menyatakan penurunan, berarti dia akan membuat high yang low.
Jadi daerah tertinggi yang mulai menurun kalau dibandingkan dengan ini ya. Lihat ada garis menurun berarti semakin pendek resistennya. Gitu. Mungkin yang dia kejar nanti ya level sini. Ketika harga mulai berdekatan dengan resisten yang saya miliki gitu kan. Oke, nah seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari daily tadi menurut Pak Dino memang sudah di level terendah dan ada kemungkinan untuk naik, dan ini pun tadi di H4 memang sudah ada kenaikan ya Pak ya menuju ke level tertinggi atau ke resistennya. Jadi untuk gold seperti itu. Cuman untuk tren besarnya masih turun ya Pak ya, tadi Pak Dino sampaikan ya. Kalau emang kita pakai di sebenarnya tren besar di weekly gitu kan, kita lihat dia pun masih belum mencapai level terendah. Nah, kemungkinan terbesar dia akan mencapai di sini weekly ya mungkin sekitar lumayan kalau di weekly dari sini ke sini. Betul. Nah, mungkin kalau mau full buy nanti ketika harga sempurna nempel dengan support ini sangat sempurna sekali. Nah, kalau mau entry sekarang pun kecuali ketahanan kita bisa bertahan sampai sini ya it's okay asal bernyali. Tapi kalau saya sendiri tidak berani buy pada level saat ini karena bukan pada level terdekat saya pada weekly seperti itu. Gitu kan ya. Oke. Nah jadi seperti itu ya Sobat Lensa. Jadi kalau kata Pak Dino, secara kalau dilihat dari weekly ada kemungkinan masih mengejar ke titik terendahnya atau area terendahnya. Namun kalau dilihat dari time frame yang lebih kecil tadi di H4 memang sudah ini juga ya Pak ya. Nah itu bisa disebut juga nanti ada koreksi di situ. Cuman kalau koreksi harus hati-hati ya Pak. Betul. Nah, oke. Ini hanya sebenarnya koreksi di time frame besar. Mungkin tren di time frame kecil. Kalau kita menekan time frame kan gitu ceritanya. Bayangkan dari sini dia terjun sampai sini. Tren yang terjadi di S1. Sementara di weekly sebenarnya ini kalau kita lihat kan tren masih ke dalam keadaan naik. Betul. Ini kan hanya koreksi di frame kecil. Gitu. Itulah guna kita menganalisa multi time frame. Oke, jadi untuk Mbak Nur Hadi Dewi seperti itu untuk gold. Ini bukan untuk Mbak Nur Hadi Dewi aja ya, tapi untuk Sobat Lensa semua yang memang bertrading di gold juga. Dan cukup banyak juga ya Pak ya, biasanya yang trading di gold ini memang pair favorit juga. Betul, ya, primadona. Mungkin primadona mungkin karena volatilitasnya Pak ya, high risk high reward. Memang risknya besar tapi reward yang kita peroleh juga besar juga kalau dari gold biasanya. Cuannya cepet, MC-nya juga cepet. Makanya kalau gimana Pak? Gimana nih? Betul sekali kayak gitu. Kalau kita trading gold ya pastikan saldo Anda mencukupi. Karena kalau tidak profit besar ya antara profit besar atau habis sih. Betul sekali kan. Nah seperti itu. Jadi apalagi untuk Sobat Lensa semua yang trading di gold, memang pergerakannya luar biasa. Jadi kalau menggunakan manajemen risk ya jangan lupa pakai SLTP-nya dipasang ya, karena itu mengurangi resiko juga daripada biasanya kalau terseret tiba-tiba habis kalau di gold ya Pak ya. Oke, kira-kira untuk sore ini selain Euro JPY yang tadi kita sudah entry nih Pak, ada yang kira-kira menarik lagi nggak nih Pak? Kalau tadi kan kita sedang membahas Euro GBP ya Pak ya? Betul, Euro GBP tadi kita tinggalkan karena kita lagi fokus ke voice guys. Cantik sekali, dia mulai menuju ke atas dan mungkin kita tunggulah sampai dia harus pullback lagi mendekati garis support baru kita buy. Walaupun gini, sekali lagi saya katakan betul pada time frame daily harga dari support menuju resisten, oke? Iya betul. Yang saya miliki, tapi kita tidak boleh langsung entry di sini. Nah, kita harus lihat dulu ke time frame bawahnya minimal 4. Oh ternyata dia berada pada level resisten H4. Mau buy kapan?
saat dia mendekati support kita. Jadi biasakan kita buy di level support dan sell di level resisten. Istilahnya buy di akar, sell di pucuk. Kalau kita sekarang buy di sini, ini namanya buy di pucuk untuk H4. Dan mungkin saya yakin dia akan ke bawah dulu. Jadi kita akan minus dulu, baru ke atas lagi. Terlalu cepat nih kalau itu untuk entry buy di level-level ini. Jadi kan Mungkin bisa tapi dengan resiko lebih besar ya Pak ya? Betul sekali. Karena apa? Dia ada kecenderungan dia kembali ke support untuk kembali menjalankan penerusan pergerakan market harganya. Oke, jadi memang belum terkonfirmasi juga, tapi tadi kita sudah terkonfirmasi atau entry di Euro JPY ya nanti. Sekarang saya hanya menggunakan 2 time frame, daily sama H4, daily H4. Jadi saya menggunakan untuk sore ini, saya hanya menggunakan 2 time frame, daily dan H4. Oke. Dan itu pun kenapa kita mulai setengah 4 ya Pak ya? Jadi jam 4 begitu pergantian time frame H4, candle H4 nanti kita bisa lihat, dan tadi ada peluang, ada momen di Euro JPY. Kita balik lagi mungkin ke Euro JPY-nya sekarang seperti apa Pak? Nah, biasanya pemain-pemain cantik di sini ketika sepertinya sideways. Nah, ini biasanya kalau sideways seperti ini akan adanya pergerakan besar setelah sideways. Kita tidak tahu sendiri, misalnya betul dia jatuh ke bawah, apa naik ke atas. Semua marketing menentukan gitu kan, kita hanya mengikuti market. Semua kemungkinan ada ya Pak ya, kita hanya. Tapi ini luar biasa sekali loh Pak. Kalau saya lihat ini benar-benar mendekati di resistennya, di yang garis merah itu ya, luar biasa sekali nih. Sebenarnya kalau memang mau sabar tadi kita ya bisa open lebih bagus posisinya. Ini hanya sekedar edukasi bahwa apa terjadi ketika kita entry belum pada saatnya. Karena berkali-kali saya bilang saya hanya entry ketika harga mendekati resisten. Cuma tadi karena cepetan, emosi, udahlah entry aja. Tapi dengan risiko yang terukur. Karena kan gini, berarti kalau saya entry tadi di sini tadi, berarti kalau di sampai stop loss sini saya hanya minus katakan sekian, gitu kan? Nah udah, berani nggak ambil risiko seperti itu? Kalau berani ya udah entry, kalau nggak tunggu sampai level resisten tertekan, gitu kan? Betul. Jadi ya kembali lagi disesuaikan dengan risk manajemen masing-masing ya. Karena mungkin berbeda-beda juga ya Pak ya, dengan Pak Dino atau saya pribadi juga mungkin beda-beda untuk menentukan risk manajemennya. Jadi itu bisa dibalikan kembali ke Sobat Lensa, bagaimana risk manajemennya masing-masing. Kalau memang sesuai ya bisa dijadikan referensi untuk entry posisi. Tapi kalau memang belum sesuai risknya nih, bisa ditunggu dulu mungkin sampai sesuai dengan risknya baru bisa entry posisi. Nah, mungkin Kang Yogi pun bertambahan yang bagi yang mempelajari pola candle, mungkin kita semua tahu ini apa, shooting star. Iya betul. Oke, tapi saya kurang mempercayai pola-pola candle seperti itu. Bayangkan ini habis shooting star jadi hammer, apa yang kamu harus lakukan gitu kan? Tapi boleh saja gitu, saya tidak menyalahi semua aturan pola candle yang ada, tapi boleh dikatakan ini ada tanda-tanda awal gitu kan yang memperkuat analisa kita bahwa benar ini ada satu candle shooting star yang biasanya market setelahnya akan turun ke bawah. Kita lihat sekarang dia mulai mendekati level entry kita, mungkin sebentar lagi kita akan break even point 0.0 seperti itu. Dan semoga setelah itu running profit dan sampai ke TP, dan Sobat Lensa yang ikut entry di Euro JPY ini kita bisa cuan bareng-bareng ya. Mungkin sebagian Kang Yogi yang memiliki speed rendah, mungkin dia sudah cuan. Mungkin sudah cuan. Iya, tergantung dari speed juga ya Pak ya, betul. Ya, mungkin karena speed kita agak besar, mungkin masih di 1, atau 0, seperti itu Kang Yogi. Nah, jadi untuk Sobat Lensa juga memang berbeda-beda ya untuk pengguna atau untuk speed ini. Betul. Ini juga sudah mulai mendekati ya Pak ya? Betul, dia masih bermain di level itu. Nah, kalau untuk masalah spread ini Pak, mungkin saya sisipkan sedikit nih
Jadi sobat lensa semua yang memang mencari broker resmi yang terpercaya untuk trading sobat lensa, kami dari tim Lensa Trading merekomendasikan Tribe Invest yang merupakan broker resmi dengan beberapa keuntungan seperti spreadnya juga kompetitif sebenarnya Pak ya. Ini Pak Dino juga menggunakan Tribe Invest nih saya lihat eurojp.gk ya Pak ya. Betul sekali. Nah ini spreadnya kompetitif, terus ada layanan pelanggan yang responsif dan platform trading yang handal, dan kita juga menggunakan di MetaTrader 5, jadi cukup mudah untuk diakses dan cukup mudah untuk pengaplikasiannya. Jadi Sobat Lensa bisa mendapatkan detailnya atau untuk pendaftarannya bisa lewat chat atau bisa klik nanti link deskripsi di video ini ya. Jadi itu untuk sisipannya atau selingannya nih, kita intermezzo dulu sambil menunggu EuroJP ini running. Jadi sekali lagi untuk yang sedang mencari broker lokal yang resmi dan terpercaya dari Lensa Trading, kita merekomendasikan di Tribe Invest. Wah barusan tampak sudah ini Pak, cepat sekali ya, barusan sudah gerak dan sudah merah tadi malah candlenya ya. Sedikit membiru tadi ya. Nah, jadi untuk sobat lensa yang ikut entry atau mungkin yang entry-nya lebih bagus nih Pak dari kita, lebih atas, itu mungkin sudah profit nih sekarang nih. Beginilah trading, kita harus rajin menunggu, melatih kesabaran dan harus sabar. Betul. Dan jangan ragu-ragu cut loss ketika tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita analisa. Ya karena kebanyakan termasuk saya pribadi mungkin Pak ya, apalagi pada awal-awal berat banget mau cut loss itu. Dalam pikirannya tuh, wah ini pasti balik lagi, ini pasti balik lagi. Yang terjadi malah makin besar plottingnya ya. Betul. Tapi dengan kita bisa tahu dan udah biru Kang Yogi, terjadi pergerakan market tadi. Wah iya ya, sudah mulai turun ya. Nah, sudah mulai profit. Jadi selamat nih untuk sobat lensa juga yang ikut entry. Semoga bisa sampai ke target tadi yang disampaikan Pak Dino ya, di mendekati area supportnya. Itu bisa targetnya di dekat area support itu. Jadi ini tinggal nunggu pergerakan ya Pak ya, sepertinya. Masih ada sekarang masih jam 5, berarti masih ada 3 jam ke depan gitu untuk melihat hasil entry kita hari ini sampai titik penghabisan. Iya betul. 4 jam, mudah-mudahan bisa dapat hasil ini pun maksimal. Sejam pun belum ya Pak ya, ini belum jam 5, jadi candlenya pun satu candle H1 pun belum nih. Belum selesai berjalan. Tapi tampaknya sudah mulai profit nih, luar biasa. Amin. Ini baru awal seperti itu. Dan gimana nih Pak? Ketika kita semua tahu kita level entry pada level-level yang tepat, keraguan itu akan sedikit berkurang. Dan sekali lagi, jangan takut cut loss ketika tidak sesuai ekspektasi analisa kita. Itu kuncinya Pak. Intinya cuma itu. Jadi kalau memang tidak sesuai, lebih baik kita cut loss dan mencari peluang di yang lain daripada kita harus menunggu floatingan ya Pak ya. Itu mungkin untuk Pak Dino itu seperti buang-buang waktu juga ya Pak ya. Buang waktu dan buang peluang. Iya. Karena kesempatan tidak 2 kali untuk hari ini. Kita harus nunggu lagi. Kalau kita analisa 4 jam, ini per 4 jam. Dia bikin low baru lagi 4 jam. Jadi dalam satu hari ada 16 candle H4 ya Kang Yogi kalau nggak salah ya. 16 ke 14 ya? 24 bagi 4? H4 24 bagi 4 6 Pak, 6 candle. Oh 6 candle dalam satu hari. Jadi untuk kadang-kadang ini untuk mencapai low aja dia kadang butuh 2-3 candle seperti itu. Jadi resisten atau seperti itu. Range waktunya panjang ya Pak. Jadi cocok juga mungkin untuk sobat lensa yang memang tidak selalu memantau market, jadi lebih tenang ya kalau seperti ini karena range waktunya juga panjang.
Oke, nah tuh Sobat Lensa, saya ingetin lagi, jangan lupa nanti juga kita akan ada channel untuk trading bersama Pak Dino. Nanti di sana ada sinyal juga, ada mapping, juga nanti bisa edukasi langsung nih ke Pak Dino ya Pak ya. Luar biasa nih ya, kesempatan yang cukup langka nanti bisa langsung komunikasi dengan Pak Dino untuk menanyakan apa yang mungkin jadi pertanyaan Sobat Lensa selama ini. Oke, gimana ya? Jadi nanti kan kita ada rencana untuk channel bersama Pak Dino ini. Nanti di sana juga bisa langsung komunikasi ke Pak Dino ya, bisa langsung bertanya mengenai trading ini ke Pak Dino. Jadi untuk caranya bagaimana nanti bisa chat atau hubungi yang mengundang Sobat Lensa ke acara live trade kita kali ini, atau bisa juga nanti klik di link di deskripsi video ini ya. Nanti begitu masuk di channelnya nanti bisa langsung tanya jawab dengan Pak Dino. Private ya Pak ya. Oke. Kita jadi masih menunggu EuroJP ini, tapi dari waktu kita sudah hampir 4:30 lebih nih Pak. Jadi mungkin kita cukupkan dulu hari ini, dan kita juga hari ini sudah ada momen nih, tadi dapat momen di EuroJPY. Jadi mungkin kita cukupkan dulu hari ini. Nanti mungkin ke depannya kalau memang ada banyak permintaan, kita mungkin akan lebih sering ya Pak ya, untuk live trade-nya. Nah, sebelumnya ternyata ada pertanyaan dulu dari Pak Hilal. Kalau dilihat di H1 dengan menggunakan SMC, di H1 ada order block di atas. Berarti kan kalau secara SMC, kalau order block kalau memang tertembus ya berarti akan balik lagi atau memantul. Jadi bisa jadi ini mirip sama kayak Pak Dino ya, ada order block dan memantul kalau menurut SMC, dan kalau menurut dari indikator Pak Dino sendiri ini memang sudah mencapai di titik atasnya atau di resistennya. Jadi ya. Oke Kak Yogi, kalau lihat sekarang kita udah mulai cuan, sudah mendapat sekitar $2 lebih. Oke, nah ini. Udah mulai bergerak di bawah. Oke, jadi kita belum ditutup nih, kita lihat dulu. Live trade kita belum ditutup. Ternyata sebelum ditutup ini sudah mulai running ya Pak ya. Luar biasa. Jadi untuk Sobat Lensa sekali lagi selamat yang sudah ikut open posisi di EuroJPY ini. Nanti untuk TP seperti Pak Dino tadi sampaikan bisa disesuaikan. Mungkin jika memang sudah sesuai dengan target masing-masing juga bisa di take profit juga, atau mungkin nanti kalau memang sesuai dengan ini ya kita nunggu mendekati area supportnya berarti apa ya kalau di bawah ya. Betul sekali. Oke, luar biasa nih. Ini baru pertama kita open posisi langsung karena hari Jumat kita tidak dapat momen ya Pak Dino ya. Dan ini kita alhamdulillah langsung nih dikasih profit. Luar biasa sekali lagi nih untuk Pak Dino. Mungkin untuk Sobat Lensa jika memang tertarik untuk lebih banyak live trade bisa nanti chat juga di kita, atau mungkin Sobat Lensa ada masukan nih atau ada kritik saran bisa juga ya nanti. Jadi untuk live trade selanjutnya bisa kita perbaiki, karena kita juga live trade baru ya Pak ya, baru 2 kali nih, hari Jumat dan hari ini. Jadi wah luar biasa nih. Nah kalau seperti ini Pak Dino masih hold kah Pak? Soalnya belum mendekati supportnya Pak ya. Kita tidak boleh serakah, kita kan ambil secukupnya gitu kan. Kebanyakan makan pun kita akan keluar lagi. Cukup secukupnya seperti itu. Sebelum ditutup nih Pak, saya mau nanya dulu. Kalau seperti ini misalnya kita sudah take profit ya Pak ya, nanti dia kembali lagi ke resistennya dan kembali turun lagi, itu bisa aja kita re-entry lagi bisa ya Pak ya? Betul, dengan mengarah
Fine frame di atasnya. Betul. Wah, Jadi cukup gede nih Kang Yogi. Lumayan loh untuk kita ngopi-ngopi. sudah berapa nih Pak kalau yang Pak Dino Ada nih? deh. Jadi target harian Guys, sudah terpenuhi ya Pak ya, boleh ditambah kita yang tadi guys, pagi ya. terjun terus guys. Wah luar biasa nih. Terjun Jadi guys. untuk sobat lensa nih bisa di take profit juga, jangan lupa jangan serakah juga. Ini Kalau pakai TVM 1 lumayan batangnya. luar biasa. Ini dari Pak Geri, mantap nih cuan, makasih Pak Dino katanya. Ya, sama-sama Kang. Dari Pak Supratman juga mantap cuan. Selamat ya buat sobat lensa semua yang sudah ikut entry di EuroJP ini. Kita cuma ngingetin aja ya Pak ya, jangan serakah, diambil secukupnya saja. Betul. Take profit ya. Nanti kalaupun memang kembali lagi dan nanti ada konfirmasi lagi bisa re-entry ya Pak ya. Betul sekali, tinggal. Nah gitu, jangan serakah, nanti kita bisa cari momen selanjutnya. Ada pertanyaan dari Pak Geri, ada channel private-nya, ada nanti bisa hubungi ke yang mengundang atau bisa nanti ke admin kita juga, Dansa Trading, nanti Pak Geri bisa bertanya mengenai channelnya, nanti akan lengkap dijelaskan di situ ya Pak ya. Ya nanti channel yang langsung trading bersama Pak Dino nanti, atau tadi saya sudah sampaikan juga beberapa ininya ya. Jadi nanti di sana selain ada analisa, ada mapping, ada sinyal, juga ada edukasi bersama Pak Dino. Ini ada pertanyaan mungkin ini terakhir nih Pak Dino sebelum kita tutup dari Pak Hilal. Siap. Bisa sampai ke 170 Mas turunnya katanya. Nah, bisa aja ya Pak Dino ya, tidak menutup kemungkinan kalau trading. Semua bisa terjadi kan, semua bisa terjadi. Kita di sini, kalau saya pribadi saya nggak berani meramal, cuma saya mengikuti tren yang ada. Karena kita hanya follow the trend, kita nggak bisa ngeramal, gitu kan kalau saya mah. Jadi intinya ya pokoknya kalau memang sudah cukup, secukupnya saja ya Pak Dino ya. Betul sekali. Oke, untuk sobat lensa, terima kasih yang sudah join. Kita cukupkan dulu aja untuk hari ini, dan alhamdulillah nih entry kita hari ini di EuroJPY sudah mulai running profit. Dan untuk sobat lensa bisa mungkin yang sudah cukup bisa di take profit. Nanti juga seperti tadi Pak Dino sampaikan, jika memang kembali lagi ke resistennya dan memang terkonfirmasi untuk turun, bisa re-entry lagi. Jadi jangan dipaksakan menunggu terus turun, karena segala kemungkinan tetap ada ya. Jadi ada kemungkinan untuk naik lagi, jadi secukupnya saja, jangan sampai serakah kalau trading. Oke. Nah, jadi sekali lagi terima kasih untuk semua sobat lensa. Alhamdulillah kita cuan hari ini. Saya Yogi pamit mewakili Pak Dino juga. Terima kasih dan salam profit.